Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin minal umam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dalam Al-Quran kita disuguhkan bagaimana kondisi Nabi Muhammad SAW berada di tengah komunitas. Ada orang-orang Yahudi, Bani Nadir, Bani Qainuqa, Bani Quraizah, Yahudi Khaybar. Ada orang-orang musyrik Makkah. Ada orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian datanglah Nabi Muhammad SAW. Seringkali Nabi mengatakan laisa minna, bukan golongan kami. Contoh, ketika beliau masuk ke dalam pasar lalu beliau memasukkan tangannya ke tumpukan makanan, ternyata di dalam terasa basah. Makanan yang hampir busuk, berjamur karena basah ditumpuk dengan makanan yang berkualitas baik, kering. Maka kata Nabi, man ghasyana falaisa minna. Siapa yang menipu maka dia bukan golongan kami. Kalau Nabi sudah berkata bukan golongan kami, berarti bukan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya ada kelompok benar, ada kelompok tidak benar. Ada yang dalam jalan kebenaran, ada yang sudah keluar dari jalan kebenaran. Nah, ketika kemudian berlanjut ini perjalanan, maka datang zaman sahabat, zaman tabi'in, zaman imam mazhab, zaman ahli hadis, zaman kita sekarang. Apakah mungkin seorang yang berada dalam sebuah komunitas, sebuah ormas, sebuah partai, sebuah kelompok pengajian mengatakan laisa minna, ini bukan golongan kami, dengan makna yang sama seperti yang disampaikan Nabi Muhammad SAW. Maka dengan itu sudah mengkafirkan, memfasikkan, mengeluarkan orang dari golongan ahlus sunnah wal jamaah. Na'udzubillah. Oleh sebab itu tetap kita jaga persatuan dalam kerangka pengikut Quran dan sunnah. Bahkan dalam berbeda agama pun dalam Islam diajarkan tetap saling menghormati. Sebelum kita masuk ke dalam ayat yang akan kita bahas, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan sedikit Ustaz. Masalah perbedaan. Di masyarakat kita sekarang ini dalam menyikapi masalah perbedaan itu langkah sebaiknya bagaimana Ustaz? Sekarang ini yang terjadi di dalam permasalahan seperti contoh yang kita ada dirasakan. Sekarang itu mengajak atau kayak merangkul tapi memukul gitu. Kayak seperti tidak contohnya ini salah, itu salah. Langkah sebaiknya dengan bijaksana kita seperti apa itu menyikapi Ustaz? Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada suatu permasalahan yang memang sepakat semuanya mengatakan ini salah. Maka saat itu kita berkata salah. Contoh khamar. Khamar itu tidak ada satu mazhab pun yang mengatakan bahwa khamar itu tidak mungkar. Semuanya mungkar. Oleh sebab itu kita pun mengatakan ini mungkar. Tapi ada suatu perbuatan yang untuk satu kelompok mengatakan ini sunnah. Tapi yang satu mengatakan ini tidak. Yang satu mengatakan maka ini masuk dalam koridor perbedaan mazhab intern. Dalam hal ini kita berlapang dada menerima perbedaan. Nata'awan fima ittafaqna wa nata'adzar fima ikhtalafna. Mari saling tolong menolong bekerja sama pada suatu yang kita sepakati. Dan mari pula berlapang dada menerima perbedaan. Ada perbedaan ekstern keluar, ada perbedaan intern ke dalam. Wallahu a'lam bishawab. Adapun ayat yang akan kita kaji, tetap mengawali dengan ta'awuz, mohon perlindungan kepada Allah. A'udzubillah minasyaitonir rajim. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala?
Wa anna hadza sirati mustaqima. Wa anna hadza, sesungguhnya ini, sirati, jalanku, mustaqima, lurus. Kalau sudah tahu jalan itu lurus, fattabi'u, ikutilah. Yang pertama, jalan yang lurus itu adalah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, karena Allah menisbatkan jalan itu kepada dirinya. Sirati, Nabi SAW menisbatkan rumah itu kepada dirinya. Baiti, sirati, jalan. Banyak jalan. Ada jalan ini, ada jalan ini, ada jalan ini. Tapi ada satu jalan kebenaran. Jalan yang mana? Jalan yang dinisbatkan kepada Allah. Sirati. Sifatnya bagaimana? Mustaqiman, lurus. Jalan yang datang dari Allah itu siapa yang membawa? Nabi, karena dia utusan Allah. Jalannya sirati, yang membawanya utusan juga datang dari Allah, Rasulullah. Yang dia bawa kitab juga datang dari Allah, Kitabullah, bukan tulisan manusia. Jalan itu mustaqiman, lurus, tidak bengkok, membuat orang istaqama, sifatnya, mustaqim orangnya, mustaqim jalannya, tidak miring ke kiri, tidak miring ke kanan, mustaqimah. Setelah tahu, cukupkan hanya tahu saja? Tidak. Fattabi'u, ikuti. Banyak orang yang tahu kebenaran, tapi tidak mau mengikuti kebenaran. Kamu tahu ini benar? Tahu. Saya tahu ini benar. Kenapa tidak ikut? Resikonya besar. Ada resiko di dalamnya. Berani menetapkan pilihan, berani menerima resiko. Bagaimana resiko yang diterima oleh para sahabat Nabi dulu ketika mengikuti sirati mustaqiman fattabi'u. Apa yang mereka hadapi saat itu? Kita lanjutkan setelah yang berikut ini. Ada yang hanya sampai pada level tahu bahwa itu benar. Mengetahui kebenaran. Tahukah kamu ini benar? Ya, tahu kebenaran. Tapi untuk sampai pada tingkat ikut, nanti dulu. Laqad alimtu anna dina Muhammadin khaira adyanil bariyah. Aku tahu agama Muhammad itu agama yang benar. Lalu kenapa tidak ikut? Laulal malamah, kalaulah bukan karena khawatir diejek, dikecam, dicaci maki. Wahidharil masabbah, kalaulah bukan karena takut sabbah, sumpah, dicaci maki, disumpah serapah. Lawajadtani samhan lidzalika dini mubayyina, pastilah engkau dapati aku ikut agama ini secara terang benderang dan nyata. Ini level yang bawah. Tapi ada yang sampai ke tingkat atas. Fattabi'u, ikuti. Mau ikut aku, ikut. Adakah mereka yang sampai ke tingkat ini? Dia tahu dan ikut. Bilal bin Rabah. Tahu dia bahwa Muhammad SAW itu benar dan dia ikut. Diletakkan kulit belakangnya ke atas pasir panas terik, tetap fattabi'u, tetap ikut. Di saat yang sama diletakkan batu besar ke atas perutnya agar kulitnya itu menempel, melepuh. Tetap dia berkata, Ahad, Ahad, Esa, Tunggal, Allah. Tidak ada Lata, tidak ada Uzza, tidak ada Manat, tidak ada Hubal, tidak ada Jibti, tidak ada Taghut, tidak ada Nahum. Ini sampai pada fattabi'u. Heraklius, Raja Romawi, gubernur Romawi yang ditugaskan di Damaskus, tahu. Seandainya benar yang engkau katakan, wahai Abu Sufyan, demi Allah, saya memiliki maudhi'a qadamayya hadha. Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam, dia akan menguasai tempat tapak kakiku ini nanti di akhir masa. Di suatu zaman nanti dia akan menguasai tempat tapak kakiku berdiri ini. Dia tahu kebenaran. Maukah dia ikut? Tidak. Karena ternyata para pegawai, para penasehatnya bergejolak. Oleh sebab itu maka ada perjuangan saat mencari kebenaran.
Tapi ada perjuangan yang luar biasa untuk mengikuti dan memperjuangkannya. Karena ada orang yang cukup sampai pada level hanya tahu saja. Yang lebih celaka, paling celaka, wala tattabi'us subula. Jangan kamu ikuti jalan-jalan yang banyak. Fatafarraqa bikum an sabilih, sehingga dengan jalan-jalan yang banyak itu kamu akan terpecah belah. Dari mana? Dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Level pertama cukup tahu, tidak mau ikut. Yang kedua, yang paling baik adalah tahu, ikut dan memperjuangkannya. Jangan sampai kita menjadi yang ketiga. Siapa itu? Mengikuti jalan yang bercabang-cabang sehingga terpecah belah. Sehingga berkelahi. La tanaza'u, jangan kamu berkonflik, bertikai, bertengkar. Fatabshalu, karena kalau kamu sudah bertengkar, kamu akan gagal. Wa tadhhaba rihukum. Kenapa kamu gagal? Karena sudah kehilangan spirit, semangat, dan tak punya apa-apa. Na'udzubillah. Oleh sebab itu, maka ini semua tak lain tak bukan adalah gambaran bahwa yang diceritakan Nabi 14 abad yang lalu itu tetap. Coba kita renung-renung, kita pikir-pikir sejenak, masih eksiskah apa ini? Bukan menguji, tidak, na'udzubillah. Yang tahu kebenaran ada, yang berani memperjuangkan mengikutinya mulai sedikit, yang banyak adalah memperjuangkan argumen masing-masing, menyatakan klaim-klaim kebenaran, mengikuti keluar dari jalan yang digariskan Allah dan Rasulullah SAW, sehingga terpecah belah dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tattabi'us subula, jangan kamu ikuti jalan yang banyak. Lalu untuk mengetahui mana jalan yang masih berada di jalan Allah, mana yang tidak, apa standarnya? Man ya'ish ba'di, siapa yang hidup sesudah aku nanti, fasayara ikhtilafan katsira, dia akan melihat banyak sekali ikhtilaf, katsira, banyak sekali. Lalu bagaimana kami nanti ya Rasulullah? Kalau sudah kami lihat itu nanti di akhir zaman, bagaimana sikap kami ya Rasulullah? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisunnati, hendaklah kamu mengikut sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidina min ba'di, dan khalifah, pemimpin-pemimpin yang lurus dan benar sesudah aku. Addu 'alaiha bin nawajiz, gigit dengan gigi geraham. Datang angin kencang, gempa bumi, apapun yang terjadi, kau tidak goyah, kau tidak goncang, berpegang teguh. Maka itu sebenarnya ingin kita sampaikan. Apapun mazhabmu, apapun partaimu, apapun aliran jamaah pengajianmu, selama masih berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah, taraktu fikum amraini, aku tinggalkan dua perkara. Entah masaktum bihima, kalau kamu pegang teguh ini, lan tadillu abada, kamu tidak akan sesat untuk selamanya. Kitabullah Al-Quran, sunnati, sunnah Rasulullah SAW. Fa in tanaza'tum fi syai'in, kalau kamu bersilang pendapat tentang suatu masalah, kemana kita kembali? Marja', tempat kembali kita untuk ke pangkal jalan. Kita sedang jalan nih. Ketika sedang jalan, tiba-tiba muncul ada simpang yang begitu banyak. Bingung. Mana yang mau dipilih? Kembali ke pangkal jalan, bertanya kepada orang yang mengerti. Kami belok mana? Fa in tanaza'tum fi syai'in, kalau kamu bersilang pendapat tentang satu masalah, farudduhu ilallah. Lihat Allah, lihat kitab Allah, lihat Al-Quran. Wa ilar Rasul, lihat Rasulullah, lihat hadis-hadis Nabi SAW. Kalau tidak paham, 3. Fas'alu ahla dzikri, tanya orang yang tahu, in kuntum la ta'lamun. Siapa yang tahu itu? Al-ulama warathatul anbiya. Begitu jelasnya aturan yang sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala, yang sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW untuk perjalanan kita ke depan, supaya kalaupun nyasar tidak terlalu jauh, kalaupun nyasar tahu jalan kembali pulang. Selesaikah? Belum. Kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini. Zalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Demikianlah yang sudah diwasiatkan, yang dipesankan, yang dikabarkan, yang diberitakan kepada kamu wahai umat manusia. Untuk apa?
la'allakum tattaqun. Ujungnya mirip seperti puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun. Kalau kamu laksanakan ini, jangan makan, jangan minum, jangan hubungan seksual, merasakan kehadiran Allah, kamu insya Allah jadi orang yang takut kepada Allah, jadi orang yang takwa. Begitu juga dengan ini. Kalau kamu ikuti jalan Allah, ketahui dengan benar jalan yang lurus itu, perjuangkan. Jangan ikuti jalan-jalan yang banyak yang menyesatkan. Kalau ikut itu, insya Allah, la'allakum tattaqun. Kamu akan menjadi orang yang takwa, orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau puasa terkait dengan materi, makanan, minuman, seksual, biologis, maaf, ini terkait dengan non-materi. Pemikiran, keyakinan, pemahaman, interpretasi, hasilnya sama. La'allakum tattaqun. Untuk menuju muttaqun, pemilik sifat takwa mesti menjaga dua. Materi dijaga, makan, minum, kebutuhan seksual. Yang kedua, non-materi, pemikiran. Jangan sampai ikut jalan-jalan yang menyesatkan dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anna hadha surati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Sampai di sini mungkin ada yang ingin ditanyakan? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaitan dengan yang tadi Ustaz, bagaimana kemudian kita mengikuti jalan yang sudah dibuat oleh Allah dan Rasulnya. Tapi kita juga mendengarkan hadis Rasulullah bahwa Rasulullah mengatakan akan ada nanti perbedaan sampai 70 sekian Ustaz ya, firqah-firqah yang akan terjadi. Dan akan selamat itu yakni ahlus sunnah wal jamaah. Nah, di sisi lain ada yang juga mengklaim bahwa mereka ahlus sunnah wal jamaah, kemudian menyalahkan yang tidak sealiran dengan menurut mereka sebagai ahlus sunnah wal jamaah. Sebenarnya ahlus sunnah wal jamaah itu yang seperti apa Ustaz? Baik. Iftaraqatil Yahud ala 71 firqah. Yahudi terpecah belah menjadi 71 golongan. Waftaraqatin Nasara ala 72 firqah. Nasrani terpecah menjadi 72 golongan. Waftaraqat ummati ala 73 firqah. Dan umat ini terpecah belah menjadi 73 golongan. Semuanya masuk neraka. Illa kecuali satu. Al-firqah an-najiyah, kelompok yang selamat. Siapa itu ya Rasulullah? Ahlus sunnah wal jamaah. Siapa itu ahlus sunnah wal jamaah? Ma ana alaihi wa ashabi. Ma, jalan. Ana, aku di jalan itu. Wa ashabi, dan sahabat-sahabatku berada di jalan itu. Mudah saja mengenali jalan itu. Kelompok pengajian, ormas, komunitas, ustadz, jamaah. Siapapun yang melalui jalan yang dilalui oleh ana wa ashabi, maka mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah. Bagaimana kehidupan sahabat Nabi? Bagaimana kalau ada satu kelompok mengaku selamat, tapi justru mencaci maki sahabat Nabi? Maka dia tidak masuk dalam ma'ana alaihi wa ashabi. La tasubbu ashabi. Jangan kalian caci maki sahabatku. Lau anfaqa ahadukum mithla uhudin zahaban. Andai ada di antara kalian yang sanggup bersedekah emas sebesar bukit Uhud, maka sesungguhnya itu tidak sampai satu genggam tangan atau setengah sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita cinta kepada keluarga Nabi, cinta juga kepada sahabat Nabi, maka selalu kita katakan Sallallahu Alaihi wa alihi wa ashabihi atau wa sahbihi. Alaihi Muhammad SAW. Alihi keluarganya Ahlul Bait. Wa ashabihi sahabat-sahabatnya. Maka ini adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beriman kepada rukun iman yang 6.
tiba-tiba ada yang mengingkari takdir, maka sudah keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu kelompok-kelompok yang disebutkan dalam kitab Al-Milal wan Nihal li Syahrastani, kelompok Jabariyah, kelompok Qadariyah, kelompok Mu'tazilah, kelompok Khawarij, dan berbagai macam kelompok yang menimbulkan fitnah khalqil Quran. Maka ini semua keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adapun perbedaan mazhab, pengikut Imam Hanafi tidak mengatakan pengikut Syafi'i keluar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang bermazhab Syafi'i tidak mengatakan yang mengikut mazhab Maliki keluar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena perbedaan mereka bukan perbedaan masalah usul dasar, tapi perbedaan masalah furu' cabang. Selama berpegang kepada Quran, hadis, ijma', qiyas, selama berpegang kepada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka tetaplah dia dalam kelompok yang selamat. Mudah-mudahan kita termasuk kelompok yang selamat itu insyaAllah. Allahumma jma'na, satukan kami ala kalimati la ilaha illallah, dalam kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma ja'alna minal mustaqimina fi sabilik, jadikan kami orang-orang yang istiqamah di dalam jalanmu ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.